Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiti Asnani, NPM 1911070017. Saya dari kelas A PAUD semester 4 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan. Yang pertama ada pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan dibagi menjadi dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan lingkungan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, etika lingkungan itu. Yang kedua, ada etika lingkungan menurut Islam. Islam merupakan agama yang berisi pelajaran hidup yang bersifat universal dan multikultural. Etika terhadap alam semesta terkait erat dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah yang telah memberi amanah kepada kita untuk memelihara, merawat, memanfaatkan, serta melestarikannya. Dari sudut etika, manusia menjadikan alam ini sebagai objek yang dirawat, bukan sebagai objek yang akan dihabisi. Yang ketiga, ada teori yang berkembang dalam etika lingkungan. Yang pertama yaitu etika ekologi dangkal, yaitu pandangan bahwa lingkungan dan segala komponennya ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut teori antropocentrisme, memandang bahwa manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Yang kedua yaitu ada etika ekologi dalam, yaitu pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Etika ekologi ini memiliki prinsip yaitu bahwa semua bentuk kehidupan memiliki hak untuk menuntut penghargaan karena harga diri, hak untuk hidup, dan hak untuk berkembang. Teori yang berkembang dalam etika ekologi dalam. Yang pertama yaitu ada teori biosentrisme. Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada diri sendiri. Yang kedua ada teori ekosentrisme, yaitu teori yang menempatkan komponen biotik dan abiotik dalam satu posisi yang memiliki keterkaitan. Yang ketiga ada teori teosentrisme, yaitu teori etika lingkungan yang lebih memperhatikan lingkungan secara keseluruhan dalam hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang keempat, ada teori ekofenisme, adalah sebuah teori dan gerakan etika yang sebagaimana halnya biosentris dan ekosentris ingin menobrak etika antropocentrisme yang lebih mengutamakan manusia daripada alam. Yang kelima, ada teori zoosentrisme, yaitu etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang, maka etika ini disebut pembebasan binatang. Yang keenam, ada teori neo-utilitarisme, yaitu berasal dari bahasa Latin utilis, yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi bukan hanya menyangkut 1-2 orang, melainkan masyarakat keseluruhannya. Yang ketiga ada paham ekologi sosial, yaitu merupakan subjek kajian ekologi yang fokus mempelajari hubungan penduduk dengan lingkungan alam, teknologi, dan masyarakat. Yang terakhir ada konsep dasar lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan hidup yaitu keseluruhan ruang yang ada di bumi. Kedua, norma yang mendasari lingkungan hidup, yaitu norma sosial dan norma hukum. Yang ketiga, lingkungan hidup dibagi menjadi 3, yaitu alami, binaan, dan sosial budaya. Yang keempat, yaitu lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan hidup yang masing-masing makhluk hidup dan komponen di dalamnya dapat berinteraksi dengan baik. Yang kelima, lingkungan hidup yang berada di bumi, baik benda mati atau hidup, manusia dan alam mampu berhubungan secara timbal balik, sehingga manusia dan alam sekitarnya dapat memberikan manfaat antara satu sama lain. Yang terakhir yaitu lingkungan hidup terdiri dari 2 komponen, yaitu biotik dan abiotik. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.